centuries about 20 years old those are staying in pesantren, meanwhile non-santri are trying to find a job or studying at university, preparing their future. Santri trust that their activities in pesantren can bring what is called barakah. In this video, let's listen to their opinion about staying in pesantren and seeking barakah. Perkenalkan, nama saya Sahrul Mubarak. Untuk usia sekarang masih 23 tahun. Perkenalkan, nama saya Rian Adi Pratama. Nama saya Ahmad Bagus Prasetya. Usia saya 24 tahun. Untuk sekarang kegiatan saya di pesantren ikut menjadi tata usaha sekolah formal. Yang kedua, saya menjadi tata usaha madrasah diniyah juga. Untuk di pesantrennya saya sekarang menjadi kepala kamar atau pembina kamar santri baru. Untuk mengabdi terhitung 5 tahun berjalan. Sekarang saya di pondok, jabatannya sebagai Ketua Bendahara Pondok Pesantren, Pondok Putra, khususnya Pondok Putra. Dan kegiatan saya ya jaga kantor dan mengaji. Kegiatan di pondok mungkin lebih seringnya mengaji. Kalau di pondok lebih seringnya mengaji, cuman ya saya selingi untuk belajar dan juga mencari pengalaman yang banyak sebelum nantinya pulang. Untuk menetap di pondok, rencana mungkin kurang tahu ke depannya karena dorongan dari orang tua atau minimnya ilmu saya. Maka dari itu saya memutuskan untuk menetap di pondok. Untuk keinginan kan kemarin baru 1 bulan kemarin mau kuliah, tapi ketika saya matur untuk mendapatkan restu daripada pengasuh, beliau cuma mengatakan eman-eman uang buat nabung mawon untuk masa depan gitu. Alasan saya untuk mengabdi itu awalnya saya gak ada rasa untuk mengabdi, tapi untuk sebelum di pesantren pun saya juga tahu tentang yang namanya barokah. Awal-awal itu saya masuk pesantren, saya mendengar dawuh daripada beliau, sak tambeng-tambengmu, sak nakal-nakalmu minimal mondok 10 tahun. Tatkala itu hampir kurang 1 bulan 10 tahun saya di pesantren, saya merasa gelisah untuk ingin pulang atau boyong. Ternyata sama beliau matur diberi kekuatan, wis gak apa-apa dimarekno dikit. Alhamdulillah sampai sekarang saya merasa nyaman di pesantren. Alhamdulillah dengan pengabdian ini Allah selalu memberikan jalan-jalan terbaik. Untuk mengabdi dan boyong itu kemarin sudah matur kepada orang tua sendiri. Restunya bagaimana? Ternyata beliau mengatakan wes lebih baik kita manut guru daripada nanti kita tenggelam di masa depannya kita gitu. Sebenarnya dulu pernah ada keinginan kuliah tapi terhalang karena tidak direstui oleh yai. Ya namanya di pondok ya. Kita di pondok bukan mencari gaji, Mas. Karena kita di pondok niatnya untuk mengabdi bukan bekerja. Kalau bekerja ya kalau bisa di luar pondok. Jangan jadikan pondok sebagai ladang basah untuk kita mencari ladang duniawi. Kalau orang tua, alhamdulillah beliau pasrah pada kiai sepenuhnya. Sampai detik ini alhamdulillah masih disuruh menetap di pondok. Untuk kedepannya, untuk kerja saya nggak ada. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih nyaman aja gitu loh. Ini saya masih nyaman ya. Ya untuk keberkahan saya sudah yakin, sudah ditanamkan oleh orang tua saya sendiri mulai saya sebelum mondok. Untuk masalah jabatan di pondok aman apa tidak, saya nggak tahu Mbak ya. Karena saya juga merasakan kadang kita ada di atas, kadang juga ada di bawah gitu. Tapi yang penting kita selalu memberikan yang terbaik lah untuk beliau. Insya Allah beliau akan ridho, kita akan selalu diberikan jalan-jalan yang mudah gitu. Kalau saya ya ikut guru saya yang mengantarkan saya di pondok pesantren, ya pesannya ngaji terus saja sampai nikah gitu.
Kalau soal pekerjaan mungkin saya lebih memilih ketentuan dari orang tua. Jadi ketika orang tua menyetujui ya saya bisa ikut. Eh, untuk hal ini saya juga merasa apa ya, bingung sendiri. Tapi ternyata alhamdulillah senantiasa saya meminta petua atau meminta saran kepada guru-guru tentang masa depan. Guru itu mengatakan gak popo, yang penting kita sekarang mencari ridhonya guru, mencari ridhonya orang tua. Insya Allah nanti akan diberikan jalan tersendiri. Itu masalah kehidupan, kenafkahan, kekeluargaan, insya Allah mulai sekarang sudah menabung, Mbak. Allah, saya yakin kalau saya sebagai kaum pesantren, kaum santri, saya yakin dengan guru-guru kami. Beliau mengatakan man khodama khudima, ya. Siapa yang bisa melayani maka dia akan dilayani juga. Insya Allah seperti itu. Kayak saya mulai awal jadi pengurus itu, kaidah saya itu ketika kamu bisa merawat teman-temanmu yang sekarang belajar, insya Allah kamu akan dirawat juga oleh Allah gitu. Saya yakin dengan itu. Ternyata dengan waktu selang beberapa tahun, alhamdulillah selalu dapat keberkahan tersendiri gitu. Saya karena terikat dengan gelar santri ya, saya fokus ke ngaji dulu aja, karena masyarakat ya juga menganggap saya itu sudah bisa apa-apa gitu. Jadi saya persiapan di rumah saja untuk apa yang dibutuhkan masyarakat nanti. Ya saya percaya saja sama Yai, nggak terbawa omongan masyarakat. Ya saya yakin saja karena guru yang mengantarkan saya di Pondok Pesantren An-Nur 3 Merah Banyu ini juga terikat dekat dengan Yai saya. Jadi untuk ke depan mungkin saya ya juga disuruh bantu guru saya yang di rumah itu membangun madrasah juga. Tujuan saya menetap di pondok pesantren ya untuk mencari ilmu dan mengikuti keputusan dari orang tua dan guru ketika di rumah. Yang seperti itu mungkin bisa kita cari lewat pengalaman. Makanya saya menetap di pondok ini nggak cuman ngaji, nggak cuman mengajar, cuman saya juga mencari pengalaman untuk hal-hal lain yang mungkin dibutuhkan di masyarakat, seperti untuk bersosialisasi ke masyarakat atau dalam bidang yang lainnya. Untuk pengalaman menikah ini saya cuman mengambil pengalaman dari teman-teman saya yang sebelum-sebelumnya dan juga mungkin kakak-kakak kelas saya yang beliau memang tulus mengabdi di pondok, namun ketika mereka pulang ya mungkin ada jalannya sendiri, entah itu dari rezeki, nafkah atau yang lainnya. Jadi saya nggak bingung dari mana nanti rezeki Allah itu datang kepada saya, ya akan saya jalani. Yang penting halal dan juga barokah. Alhamdulillah kalau saya memang dari dulu percaya pada barokah pondok. Memang dari dulu saya dididik untuk percaya dan khidmah kepada kiai saya. Jadi dari pondok, entah itu dari guru yang SMP, SMA maupun di pendidikan tinggi, mengajarkan bahwa barokah pondok itu ada. Meskipun nggak nyata, tapi itu ada. Kalau permasalahan tentang kuliah, mungkin
Kalau keinginan itu ada, cuman kita sebagai santri gimana pun keputusannya kita harus tetap ambil keputusan dari kiai. Santri or even their parents believe that kiai are teachers who are more knowledgeable and know more about the steps they shall take. Often, they leave the decision to the kiai because they believe that kiai's choice will be more blessed and less likely to make mistakes because of his piety. As long as they obey the kiai's words and please him, they believe that Allah will always provide help and guarantee their future, because for them, the kiai's approval is the key to success.